Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rebi Salatiga Channel. Kali ini akan membahas podcast yang keempat dengan tema bonus demografi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Anissa Hayati sebagai moderator dan di Rebi saya sebagai koordinator Biro Medikom. Nah, untuk podcast kali ini itu termasuk proker dari Biro Medikom yang terakhir. Nah, kali ini akan membahas tentang bonus demografi yang akan ditemani oleh sahabati kita dari Rebi Salatiga. Mungkin bisa perkenalan dulu Bet. Oke. Halo sahabat-sahabati, perkenalkan nama saya Kesumiasti Zakia. Saya di Rebi menjabat sebagai anggota dari Biro HKOG. Akhir-akhir ini tuh kesibukan apa aja sih Bet? Akhir-akhir ini tuh aku lagi jalanin itu ya, praktikum pengembangan profesi atau yang bisa disebut dengan magang. Dan aku tuh magangnya itu di Magelang, di kantor BPPKAD Kabupaten Magelang gitu. Jadi juga jarang di Salatiga nih. Berarti aslinya Magelang nih? Iya, Magelang. Iya. Halo. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja pembahasan pada podcast kali ini. Yang tadi sudah saya sebutkan temanya, yaitu bonus demografi. Nah, untuk sahabati Casey itu, menurut sahabati bonus demografi itu apa sih? Kalau menurut aku, bonus demografi itu keadaan di suatu negara di mana mayoritas dari penduduk suatu negara itu berada di usia produktif, yaitu sekitar antara usia 15 sampai dengan 60 tahunan. Nah, itu tuh diperkirakan di Indonesia itu akan mengalami bonus demografi saat Indonesia tuh berada di usia 100 tahun, seperti itu. Seperti kita tahu, segala sesuatu itu kan ada dampak positif maupun negatifnya. Nah, dari penjelasan sahabati tadi, dampak positif dari bonus demografi itu sendiri apa kalau menurut sahabati? Kalau menurut saya ya, dampak positif dari adanya bonus demografi itu nanti akan adanya peningkatan ekonomi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dikarenakan nanti kan dengan adanya usia yang produktif, itu mereka akan berpikir lebih maju. Kayak mereka itu akan bagaimana caranya mereka itu bisa hidup dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kemungkinan besar itu mereka juga akan membuat lapangan pekerjaan atau membuat usaha sendiri dalam perekonomiannya, seperti itu. Terus dengan adanya mereka yang membuka lapangan pekerjaan itu juga akan membuat angka pengangguran di Indonesia itu menurun. Dengan adanya penurunan angka pengangguran di Indonesia itu sendiri juga akan membuat perekonomian menjadi lebih meningkat dan masyarakat juga akan lebih hidup dengan kesejahteraan, seperti itu. Tapi kalau kita lihat di lapangannya sendiri itu kan lebih banyak masyarakat yang usianya 15 sampai 60 tahun itu lebih memilih bekerja dengan orang, misalnya bekerja di pabrik atau di kantoran. Nah, dari itu kan berarti mereka itu lebih memilih pekerjaan yang lebih simpel. Berarti tidak suka atau tidak minat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Nah, itu apakah bisa dikatakan bonus demografi atau tidak? Gini, untuk saat ini menurut saya itu Indonesia itu belum memanfaatkan adanya bonus demografi. Dan ini kan kita juga baru akan menyambut adanya bonus demografi. Nah, itu juga menjadi tantangan sendiri bagi masyarakat Indonesia, bagi semua masyarakat Indonesia untuk bagaimana sih caranya kita agar bisa mengambil kesempatan dalam adanya bonus demografi tersebut. Sekarang itu juga sedang adanya penggodokan di para pelajar dan mahasiswa itu untuk mereka tuh lebih tekun dalam pendidikannya dan juga pelatihannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan agar mereka tuh bisa berpikir lebih maju, berpikir lebih ke depan, bagaimana caranya agar mereka itu bisa hidup dengan sejahtera dan juga meningkatkan ekonomi dari mereka sendiri dan bahkan dari bangsa Indonesia itu sendiri, seperti itu. Dan maka dari itu, dengan adanya ini, itu tuh para usia yang dikatakan produktif itu harus bisa berpikir kayak aku tuh harus melakukan ini agar hidupku tuh di beberapa tahun ke depan itu lebih terjamin, kayak gitu.
Oh, berarti generasi muda seperti kita, khususnya mahasiswa atau pelajar itu mempunyai peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ya? Iya, soalnya kan kita kan sebagai mahasiswa nih, yang katanya itu agent of change katanya. Itu tuh kan kita juga harus dituntut untuk bisa berpikir bagaimana cara kita mendobrak adanya bangsa Indonesia ini supaya lebih maju, seperti itu kan. Jadi kita tuh harus bisa memanfaatkan adanya pendidikan yang kita tuntut sekarang ini, dan juga adanya pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, seperti itu. Dari tadi kan kita membahas dampak positif dari bonus demografi itu sendiri ya. Nah, dari yang kita tahu, semua hal itu kan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak negatif dari bonus demografi itu sendiri apa sih? Kalau dampak negatif itu nanti kalau semisal dari bangsa Indonesia itu tidak bisa memanfaatkan adanya bonus demografi, itu justru akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia. Seperti halnya kalau misalnya kita bisa memanfaatkan kan, nanti akan angka penganggurannya itu akan menurun. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, itu nanti angka penganggurannya itu justru malah meningkat, dikarenakan ada kurangnya lapangan pekerjaan. Sehingga gini, kalau Indonesia itu kan negaranya kan sekarang kan negara berkembang, jadi penduduknya itu banyak, tapi lapangan pekerjaannya itu cuma sedikit. Nah, itu kalau mereka tidak bisa memanfaatkan, Indonesia akan seperti itu terus menerus, dan bahkan akan lebih parah seperti itu. Nanti juga akan jumlah angka usia dari yang lansia itu akan semakin meningkat, dikarenakan nanti kan saat bonus demografi itu diperkirakan angka kematian dan angka kelahiran itu menurun, dan oleh karena itu nanti itu lansia juga akan semakin banyak, dan itu akan membuat mereka tuh nganggur dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuma konang-lantung gitu aja. Terus juga nanti juga akan membuat kualitas sumber daya manusianya tuh menjadi rendah, dikarenakan mereka kan tidak bisa berpikir maju dan hanya stuck sampai di situ aja gitu. Oh, iya. Kalau menurut saya Betty sendiri itu bangsa Indonesia, khususnya mahasiswa atau pelajar Indonesia itu bisa memanfaatkan bonus demografi yang ada di Indonesia nggak sih? Kalau menurutku sih bisa, dikarenakan kan pemerintah juga mendobrak kita untuk gimana sih caranya kita tuh mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai pelatihan yang bagus, mempunyai pemikiran yang sangat kritis. Itu juga gunanya untuk menghadapi adanya bonus demografi tersebut. Dulu juga di Korea Selatan itu mereka itu juga mengalami adanya krisis dari materi seperti itu, dan mereka itu juga bisa memanfaatkan adanya bonus demografi sehingga Korea itu sekarang bisa menjadi negara yang lebih maju kayak gitu. Cina juga dulu pernah, dia tuh juga mengalami krisis ekonomi, tapi juga mereka sekarang bisa memanfaatkan bonus demografi dengan adanya para pemuda, para penerus bangsanya mereka yang berpikir dengan mengembangkan teknologinya, sehingga sekarang juga Cina kan banyak mengekspor juga ke Indonesia, ke negara-negara yang lain seperti itu. Berarti kalau kita bisa memanfaatkan adanya bonus demografi, itu kan kita juga akan merasakan manfaat dari bonus demografi itu sendiri. Misalnya seperti yang dijelaskan oleh sahabat Dikasi tadi, kalau kita bisa memanfaatkan, kita itu kan bisa membuka lapangan pekerjaan itu sendiri, dan kita juga akan membantu orang-orang yang kurang mampu itu bisa dipekerjakan di lapangan yang kita buka. Yeah. Kita sebagai mahasiswa itu kan sangat berperan untuk mendobrak masyarakat agar berpikir secara maju dan berkembang, yang nantinya bisa menghadapi bonus demografi itu sendiri dan bisa memanfaatkan adanya bonus demografi itu sendiri. Sebelum saya tutup podcast pada kali ini, mungkin dari sahabat Dikasi sendiri ada closing statement untuk sahabat yang nonton pada podcast kali ini. Baik. Gini ya, kita kan sebagai mahasiswa yang nanti kita akan juga berperan langsung dengan adanya kesempatan bonus demografi tersebut. Kita harus bisa memanfaatkan adanya pendidikan yang kita lakukan, dan juga pelatihan-pelatihan, bahkan organisasi yang kita
yang kita ikuti seperti itu. Jadi nanti kita dengan adanya itu kita tuh bisa lebih berpikir maju, berpikir kritis bagaimana caranya agar Indonesia tuh bisa mengambil bonus demografi tersebut seperti itu. Baik, mungkin cukup podcast kali ini. Terima kasih kepada sahabat IKSI yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.